Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Alvan Nordin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 031425711373. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Nur Islam Indonesia, kelas 8 dengan materi sholat jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai, coba dulu ketua kelas untuk menyampaikannya. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan baca doa. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya, dalam rangka kita mau belajar seperti biasanya. Dan sebelum kita belajar, absen dulu ya. Jadi yang namanya saya panggil, tolong angkat tangannya. Adila Ramadhani, Alfisyah Aditya, Ali Syafara, Hadir. Anissa Bisari, Hadir. Anissa Fadiruna, Hadir. Asmi Raja Muazza, hadir. Azam Saputra, Hadir. Azura Zulaika, Hadir. Zafi Haryanja, Hadir. Zafi. Mana Zafi? Zafi sakit, Pak. Sakit? Iya, Pak. Nah, tadi kan kita ada absen. Nah, tadi kita rekaman kita yang tidak hadir itu Zafi. Nah, kepada anak-anak sekalian, karena cuaca kita ini sedang tidak baik-baik saja ya, kadang hujan, kadang panas, ditambah lagi debu-debu yang banyak di jalan. Jadi diminta sama kalian untuk menjaga kesehatannya supaya kalian bisa tetap bersekolah seperti biasa, datang ke sekolah supaya mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Ya. Baik, selanjutnya kita itu ya. Oke, baik, tadi setelah kita absensi, kita SPG dulu sebentar ya, sebelum kita mulai belajar. Jadi SPG-nya simple, yaitu mengikuti arah spidol. Kalau misalkan arah spidolnya ke kiri, berarti kalian ke kanan. Kan arahnya ke kanan kan? Tapi kalau ada saya ke kiri kan? Nah, tapi kalau arahnya ke kanan saya, kalian ke kiri. Ya. Kalau sini saya tekan gini, berdiri, ya, turun, duduk. Paham? Paham? Oke, kita coba ya. 1, 2, ikuti arah spidol. Mulai. Gerakan badannya. Gerakan badannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena sudah mulai enjoy,
kembali relax. Oke, baik. Hari ini materi kita ya materi sebelumnya yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Seperti yang sudah kita bahas bersama minggu yang lalu bahwasanya sholat sunnah itu banyak macamnya. Di antaranya yang kemarin kita bahas salah satunya ialah ada yang namanya sholat gerhana, ya, ada yang namanya sholat qobla sebelum sholat, ada qobla zuhur, ya, ada qobla subuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya sholat jenazah, ya, yang mana sholat jenazah ini yaitu sholat yang hukumnya ialah fardu kifayah. Jadi sangat dianjurkan untuk dijalankan. Nah, berbeda dengan sholat-sholat sebelumnya, kalau sholat jenazah ini dia tidak ada ruku, tidak ada sujud, dia hanya takbir saja. Dan jumlah takbir itu cuma 4 kali takbir, ya, cuma pakai takbir. Dan itu usahakan kita lakukan karena itu salah satu sunnah, salah satu anjuran bagaimana cara kita untuk mengurus jenazah itu dengan layak. Oke, nah saya kasih tahu diantaranya dari mulai niatnya dulu ya. Niatnya kalau untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal maiti arba'at takbiratul fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Coba ikutin, usolli ala hazal maiti arba'at takbiratul fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Coba ulangnya, usolli ala hazal maiti arba'at takbiratul fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk jenazah perempuan, niatnya saya dulu ya, usolli ala hazihil mayitati arba'at takbiratul fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Coba ya, ikutin ya. Usolli ala hazihil mayitati arba'at takbiratul fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Oke, untuk lebih lanjutnya gimana tentang tata cara pengerjaannya dan juga gerakannya. Nah, kita nanti menyaksikan video yang mana itu nanti bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya anak-anak Abi juga paham cara melakukannya ya. Oke, kita sisir dulu videonya ya. Tata cara sholat jenazah dari video yang kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kami kaji kehidupan sudah berada, bagaimana kabar kalian hari? Ya, semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah, sejajar dengan perut, jadi pas di tengah-tengah ini. Jadi itu adalah perbedaan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti imaman, jika kita menjadi imam,
atau makmuman jika kita menjadi makmum, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati imaman jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat ini sahabat, kita tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya di bawah ini, saya niat sholat atas mayit perempuan ini menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala, itu boleh. Atau kita di bahasa yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Kemudian setelah kita mempersiapkan niat, kita memulai untuk takbir ihram. Allahu Akbar sambil kita mengangkat tangan. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, maka mulut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, akan tetapi hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ketika mulut mengucap takbir Allahu Akbar, hati itu menghadirkan niat soal jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian setelah kita takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, kita takbir yang kedua. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu, setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita harus selawat bisa kita panjang, maka boleh kita meringkas cukup sampai di sini saja. Jadi cukup misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai sini saja itu sudah cukup. Akan tetapi seandainya kita hafal, maka langkah lebih bagus jika kita selesai sampai akhir. Kemudian setelah selesai membaca sholawat, kita takbir yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Selanjutnya setelah kita takbir yang ketiga, kita membaca doa. Dalam hal ini dibedakan antara doa untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka doanya Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Sedangkan jika jenazahnya adalah perempuan, maka doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah kita membaca doa, kita takbir yang keempat. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa lagi. Jika jenazahnya laki-laki, kita baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka kita membaca doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian sahabat perlu kita ketahui bahwasanya membaca doa ini, artinya doa yang setelah takbir yang keempat, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi misalnya sahabat tidak membaca doa yang ini, doa setelah takbir yang keempat ini, maka sholat jenazahnya tetap sah. Kemudian setelah kita membaca doa, kemudian dua sambil duduk di kaki dan menoleh berdiri.
Assalamualaikum warahmatullah. Kita tolakkan. Assalamualaikum warahmatullah. Kita menolak ke arah kiri. Jadi setelah kita salam itu artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat jenazah. Demikian sahabat video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, sampai jumpa kembali sahabat di. Oke, tadi setelah kita menyaksikan tata tertib jenazah, di sini Abi membawakan bahan-bahan seperti untuk kita teori ataupun praktik sebuah jenazah. Di antaranya ialah guling, ya, ataupun bisa juga dengan manikin. Ya, kalau ada manikin di rumah, atau kalau tidak ada, guling pun bisa jadi. Nah, itu kita anggap adalah sebagai jenazahnya. Kalau jenazahnya orang nggak mungkin juga, ya kan? Karena orang masih hidup, ya kan? Jadi kita jenazahnya adalah, contohnya, praktiknya itu adalah guling ataupun manikin. Ya, ataupun kalau lebih bagus kita bungkus dengan kain kafan supaya seperti nyatanya. Ya, seperti nyatanya. Jadi kalau nanti dipraktikkan bisa kita lakukan, ya. Dan itu sangat penting lah. Kenapa demikian? Karena yang namanya, apalagi kita sebagai anak laki-laki, ya, kalau orang tua kita ya usianya sudah berakhir, ya, dengan ketentuan Allah, maka anak laki-laki lah yang harus menjadi imamnya. Jangan suruh orang lain, ya, jangan suruh orang lain. Anak laki-lakinya lah yang jadi imam. Kalau ada punya abang, abangnya yang jadi imam. Tapi kalau ada yang punya abang, hanya ada anak sendiri lagi, anak sendiri lagi itulah yang jadi imam untuk mensolatkan jenazah dari orang tuanya. Ya, supaya kita menjadi anak yang berbakti dan juga anak yang mendapatkan pahala ataupun surga dari Allah karena kita sudah menyolatkan jenazah orang tua kita. Seperti itu, ya. Oke, tentang apa yang kalian bahas pada materi hari ini, ya. Jelaskannya, nah, ya. Oke, baik. Setelah tadi saya bagi tugasnya, itu nanti silakan kalian jawab dan diskusi, ya, tentang apa yang tadi kita bahas itu yang saja. Nanti presentasikan proses dari kelompoknya. Oke, silakan mengerjakan. Itu apa? Nah, tadi satu, dua, ke sebelahnya. Tadi yang pelajaran apa? Enggak, ini sila. Iya. Ini sana. Ini si salah. Ini yang dia aja. Ini dari yang jawab. Ini yang nama kota. Ini nama kota. Badan kelompok yang
Dapat minum kita. Oke, setelah tadi tugas yang saya berikan, siapa kelompok sini yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Oke, silakan kelompok pertama untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan berdiri ke depan. Semuanya maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kansa Zafira Salihaginting, bisa dipanggil Kansa. Nama saya Rosa Putri, bisa dipanggil Rosa. Perkenalkan, nama saya Lisa, bisa dipanggil Lisa. Perkenalkan, nama saya Nurulafia, ini bisa dipanggil ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hira, bisa dipanggil Hira. Perkenalkan nama saya Adi Syarifia, saya panggil Alfi. Perkenalkan nama saya Ayo, silakan. Jadi di sini kami Pakai akan mic-nya. menjelaskan tata cara sholat jenazah. Yang pertama itu membaca niat. cara sholat jenazah yang pertama itu membacanya yaitu usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Untuk takbir keduanya itu takbir pertamanya itu membaca surah Al-Fatihah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Takbir kedua yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Keempat, Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Dan yang terakhir membacakan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Oke, tadi kelompok 4 tadi sudah menyampaikan materinya dan tidak ada yang bertanya. Jadi yang di sini kami masukkan kami kasih masukan ke kelompok 4 itu tugasnya sudah bagus, cuman lebih lengkapi dan nanti cara membacanya juga harus lebih pelan-pelan bacaannya supaya tidak ada salah-salah gitu ya. Jadi juga dengan perhatikan sedikit tugasnya, lalu nanti bacaannya jangan terburu-buru supaya kita mempraktekannya pun nanti lebih baik, lebih bagus, karena yang kita sholatkan adalah jenazah, bisa itu jenazah dari keluarga kita ataupun dari orang lain. Kita aja masukkan dari itu kelompok 4 ya. Pada Nabi apa ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan aja. Bi, kenapa posisi sholat beda-beda Bi antara laki-laki dan perempuan? Dan kenapa Bi doa perempuan sama laki-laki dibedakan? Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Raja, terima kasih Raja atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu kenapa posisi sholatnya berbeda. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya kenapa bacaannya berbeda. Oke, yang pertama posisi sholatnya berbeda karena kan namanya juga jenazahnya juga berbeda, laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau laki-laki posisi imam tadi kan berada pas sejajar dengan kepala, ya itu untuk jenazah laki-laki, ya. Jadi itu bedanya kalau laki-laki kita jadi imam, ya jenazah laki-laki posisi kita berdiri seorang imam itu yaitu di arah sejajar dengan kepala. Karena kan biasanya ya kalau laki-laki itu adalah imam, ya kepala rumah tangga ataupun seorang pemimpin, maka posisinya adalah sejajar dengan kepala. Nah, tapi kalau jenazahnya perempuan yaitu sejajar dengan posisi perut, ya posisi perut. Nah, namanya wanita pasti kan kita berasal dari dilahirkan dari rahim perut seorang ibu, perempuan, seorang perempuan. Jadi posisinya ialah sejajar dengan posisi perempuan atau di posisi perut. Untuk jenazah, kalau jenazah itu adalah perempuan. Lalu mengenai bacaannya, kenapa berbeda? Nah, kalau dalam konteks bahasa Arab, ya, ku itu biasanya identik dengan laki-laki,
Sementara A itu adalah untuk perempuan. Nah, jadi kalau untuk bacaan bacaan untuk laki-laki, jenazah laki-laki, maka dia diakhiri dengan kalimat atau kata hu. Contohnya Allah firlahu, warhamhu, wa'afiyahu, atau Allah matahimna azrahu, walatafina badahu, ya, dari dengan hu. Tapi kalau jenazahnya seorang wanita atau perempuan, maka di akhir kalimatnya adalah ha. Ya, seperti Allah matulaha, warhamha, wa'afiyahu, atau Allah matahimna azraha, walatafina badahu, filana walaha. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi jangan salah-salah. Karena itulah yang menjadi bacaan untuk cara kita bagaimana menghormati jenazah tersebut. Oke, dari ini ada yang kurang paham atau ada yang sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya, nak? Tuan kelas untuk menyiapkannya. Berdiri. Beri salam.